Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Siska Devi dengan NIM 106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ekonomi kreatif dan e-commerce, mengenai apa itu ekonomi kreatif beserta kasusnya. Di sini saya akan memulai penjelasan mengenai apa itu ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif itu merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Dalam konsep ini, kreativitas menjadi aspek utama dan industri kreatif menjadi pusat dari ekonomi kreatif, digerakkan oleh para kreator dan inovator. Jadi, ekonomi kreatif itu mencakup proses ekonomi yang melibatkan produksi dan distribusi barang, serta jasa yang memerlukan gagasan dan ide kreatif, serta kemampuan intelektual dalam pengembangannya. Di sini istilah ekonomi merujuk pada ilmu tentang produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang, serta kekayaan, sementara kreatif mencakup kemampuan dalam menciptakan dan mengembangkan ide. Selanjutnya, apa itu ciri-ciri ekonomi kreatif? Yang pertama ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama mengenai kreasi intelektual. Jadi di sini kreativitas itu memerlukan keahlian dalam setiap sektor. Ekonomi kreatif itu mengandalkan kreativitas dan inovasi dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ciri-ciri yang kedua yaitu kehandalan dalam beradaptasi. Jadi inovasi itu harus dapat diubah sesuai kebutuhan pasar. Ekonomi kreatif itu juga memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, mengubah strategi untuk tetap relevan di pasar. Yang ketiga yaitu distribusi beragam. Distribusi itu dapat langsung atau tidak langsung, tergantung kepada kebijakan dan kebutuhan konsumen. Ekonomi kreatif itu memungkinkan setiap distribusi produk secara langsung atau tidak langsung, itu bergantung pada kebijakan perusahaan dan kebutuhan konsumen. Ciri-ciri yang ketiga ada kerjasama. Di dalam kerjasama, antara pihak terkait itu penting untuk melakukan kelancaran suatu proses. Ekonomi kreatif memerlukan kerjasama antara pihak pengusaha, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu berbasis ide. Di sini ide itu harus menjadi fokus utama dalam menciptakan inovasi. Ekonomi kreatif itu berbasis pada ide atau gagasan dengan konsep yang diciptakan bersifat relatif dan pengembangan yang tak terbatas. Ciri-ciri yang terakhir yaitu tanpa batas. Di sini kreativitas tidak terbatas pada suatu wilayah atau batasan tertentu. Ekonomi kreatif memungkinkan kreativitas untuk berkembang tanpa adanya batasan, memungkinkan inovasi dan ide-ide baru untuk muncul. Jenis-jenis ekonomi kreatif itu ada beberapa. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga ada pasar barang seni, yang keempat ada kerajinan, kelima ada desain, selanjutnya ada fashion, selanjutnya ada perfilman, video, dan fotografi, ada juga musik, lalu seni drama, penerbitan dan pencetakan, layanan komputer dan perangkat lunak. Selanjutnya ada penyiaran radio dan televisi, dan yang terakhir ada penelitian dan pengembangan. Selanjutnya akan masuk ke dalam kasus ekonomi kreatif. Di sini saya akan mengambil kasus di industri fashion. Jadi industri fashion muslim. Indonesia itu sendiri merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga industri fashion memiliki peluang yang besar. Di sini desainer Indonesia juga menciptakan busana muslim yang modis dan stylish seperti baju, gamis, hijab, aksesoris, dan tidak hanya diminati di dalam negeri juga, tetapi di luar negeri juga diminati. Merek fashion lokal itu meliputi seperti brand lokal seperti Dana Radis, Jauh Mata Memandang, dan Buton Scarf yang telah mendapatkan popularitas global dengan desain unik berkualitas tinggi yang memadukan budaya Indonesia dengan tren modern. Streetwear atau budaya streetwear itu berkembang pesat di kalangan anak muda Indonesia, mendorong munculnya brand lokal seperti Avocado, Erigo, Tanskin, Somnia, dan menawarkan produk streetwear edgy dan kreatif. Di sini untuk kesimpulan kasusnya yaitu
untuk meningkatkan pengembangan fashion ekonomi kreatif di Indonesia itu diperlukan sinergisitas antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Pemerintah harus memfasilitasi dan memotivasi pelaku industri fashion dengan memberikan bantuan modal, teknologi, dan pasar. Sementara itu, pelaku industri fashion harus meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya, serta meningkatkan partisipasi di pasar domestik dan internasional. Dan di sini masyarakat juga harus mendukung pengembangan fashion ekonomi kreatif di Indonesia dengan membeli produk yang diproduksi oleh pelaku industri fashion tersendiri. Dan sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya pemaparan materi bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.